Jumpa lagi dengan saya Amanda di channel YouTube BIMET 45, belajar matematika dengan cara yang lebih sederhana. Kali ini saya akan menjelaskan topik tentang materi matematika yang ada di sekolah dasar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembagian pada bilangan cacat. Seperti pada 3 operasi bilangan cacat yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, pembagian bilangan juga dapat dilihat dalam 2 model, yaitu model himpunan dan model pengukuran. Di model himpunan ini, kita juga sering mengenalnya dengan model membagi atau sharing, ya. Jadi misalnya untuk menentukan 20 bagi 4, kita menggunakan satu himpunan dengan 20 anggota dan membaginya menjadi 4 himpunan bagian dengan jumlah anggota yang sama. Setelah itu, kita menghitung jumlah anggota masing-masing himpunan yang sudah terbentuk. Yang berikutnya dengan model pengukuran, untuk menentukan 20 bagi 4, kita menggunakan sebuah ukuran yang terdiri dari 20 unit dan membagi ukuran tersebut menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 4 unit. Kemudian menghitung jumlah bagian yang terbentuk. Di sini kita bisa melihat contohnya. Untuk model himpunan, di sebuah kelas itu terdiri dari 20 siswa. Terus kita akan membaginya menjadi 4 kelompok. Pertanyaannya, berapakah jumlah anggota tiap kelompok? Ya, jadi ini menggambarkan 20 bagi 4 di sini. Selanjutnya, kalau misalnya 20 siswa tersebut, kita akan bagi menjadi kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang, dan kita menentukan jumlah kelompok yang terbentuk, itu merupakan model pengukuran. Kedua model ini sama-sama menunjukkan pembagian 20 bagi 4. Hasilnya itu adalah 5. Pada contoh yang pertama, 20 anak dibagi ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok akan beranggotakan 5 orang. Pada contoh yang kedua, 20 anak dibagi ke kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Jumlah kelompok yang terbentuk adalah 5 kelompok.
Selanjutnya, kita akan melihat pendekatan yang sering atau umum digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait pembagian, yaitu pendekatan missing factor atau pendekatan faktor yang hilang. Jadi, jika A dan B adalah bilangan caca sebarang dengan B-nya tidak sama dengan 0, maka A bagi B itu sama dengan C, itu dia benar jika dan hanya jika A itu sama dengan B kali C untuk suatu bilangan cacah C, ya. Bilangan A bagi B itu disebut sebagai perbandingan dari A dan B. A-nya disebut sebagai dividen atau yang dibagi, B-nya disebut sebagai divisor atau pembagi, dan C disebut sebagai quotient atau hasil bagi. Ya, di sini dia juga berperan sebagai missing faktornya. Nah, sekarang kita bisa melihat hubungan antar fakta perkalian dan pembagian pada 4 fact family yang kita bisa susun. Yang pertama, kalau kita punya 4 kali 5 sama dengan 20, dengan menggunakan sifat komutatif, kita tahu kalau 5 kali 4 juga sama dengan 20. Di sini kita bisa mendapatkan kalau 20 bagi 4 itu sama dengan 5. Dari 4 kali 5 sama dengan 20. Ya, dengan menggunakan pendekatan missing factor tadi. Sementara dari 5 kali 4 sama dengan 20, kita bisa dapatkan 20 bagi 5 itu sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh menyelesaikan pembagian dengan pendekatan missing factor. Yang pertama itu 24 bagi 8. 24 bagi 8 itu kita tahu sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena kita punya fakta bahwa 24 sama dengan 8 kali 3. Di sini missing faktornya itu adalah 3. Kita mencari untuk mendapatkan 24 itu 8 harus dikali berapa? Ya, atau bisa dengan kata lain, untuk mendapatkan 24, pasangan faktor dari 8 itu adalah berapa? Yang berikutnya, 72 bagi 9 itu sama dengan 8. Karena 72 sama dengan 9 kali 8. 52 bagi 4 itu sama dengan 13, karena 52 sama dengan 4 kali 13. Terakhir, 0 bagi 7 sama dengan 0, karena 0 itu diperoleh dari 7 kali 0. Di sini kita akan membahas secara khusus tentang pembagian dengan 0. Jadi, jika kita memiliki bilangan A yang tidak sama dengan 0, seperti contoh di bagian sebelumnya, kita dapatkan kalau 0 bagi A itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita akan membagi dengan 0, atau divisornya itu adalah 0? Di sini ada dua kasus. Yang pertama, kalau kita membagi A dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi, jika A dibagi 0 itu sama dengan C, maka A sama dengan 0 kali C, atau A sama dengan 0. Ini tidak mungkin terjadi karena kenapa? Tadi kita punya pertama itu A tidak sama dengan 0. Sehingga dalam kasus ini, A bagi 0 itu tidak bisa kita definisikan. Kasus yang kedua, A-nya itu sama dengan 0. Kalau misalnya A sama dengan 0, berarti 0 bagi 0 sama dengan C, atau dengan kata lain 0 sama dengan 0 kali C. Ini merupakan hal yang benar karena kita tahu 0 dikali bilangan apapun itu hasilnya 0. Tapi dengan begitu kita tidak bisa menentukan missing faktornya, atau di sini nilai C-nya, karena tak hingga banyaknya nilai C yang bisa kita temukan. Jadi kita masukkan nilai C apapun, hasilnya tetap benar. Nah, ini berarti kita tidak bisa mendefinisikan juga A bagi 0 untuk kasus yang kedua ini. Berdasarkan dua kondisi ini, kita bisa menarik kesimpulan pembagian dengan 0 itu tidak bisa kita definisi. Ke persamaan yang sebelumnya itu yang dimaksud dengan R-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Selain pendekatan faktor yang hilang atau missing factor yang sudah kita bahas tadi, ada pendekatan lain untuk menjelaskan pembagian bilangan caca, yaitu pendekatan pengurangan berulang. Jadi, pengurangan berulang ini, untuk menentukan misalnya 44 bagi 13, kita akan mengurangkan 13 dari 44 secara berulang, hingga kita menemukan sisa R, di mana R itu kurang dari 13. Ya. Jadi, sisanya ini ingat sekali lagi bisa kurang dari pembaginya atau 0. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan dan pembagian bersusun seperti yang sudah kalian tahu, itu modelnya kurang lebih seperti ini, ya.
Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di contoh sebelumnya juga, kita membuat panah untuk menunjukkan bilangan 13. Tapi kalau di contoh sebelumnya kita mulai dari 0, di sini kita mulai dari 14. Kita mulai dari 44. Jadi dari 44 ini kita akan melakukan pengurangan berulang atau dia akan mundur sampai menuju 0. Ya, dari di sini 44 dia mundur sebanyak 13 langkah, itu berhenti di 31, terus dia mundur lagi 13 dan mundur lagi 13. Ternyata dia akan menyisakan 5 langkah lagi sebelum sampai di 0. Sehingga kita bisa tuliskan kalau 44 itu sama dengan 13 dikali 3 ditambah dengan 5. Kalau dalam bentuk pembagian bersusunnya, kalian bisa lihat modelnya itu seperti yang sudah kalian tahu bersama. Ketika hasil akhirnya itu tidak menunjukkan 0, itu berarti 44 bagi 13 itu menghasilkan 3 dan sisanya 5. Jadi ketika misalnya kita dapatkan sisa 0 seperti yang selama ini umum kalian temukan pada saat pembagian bersusun, itu dikatakan pembagian tersebut itu habis dibagi. Ya, jadi misalnya tadi contohnya 39 bagi 13, itu kan sisanya 0. Berarti kita bisa mengatakan kalau 39 habis dibagi 13. Yang berikutnya adalah penelitian dari Polly dan Rabel pada tahun 2009. Jadi di sini hasil penelitiannya mengatakan kalau kita membiarkan siswa untuk menulis atau mengajukan masalah pembagian mereka sendiri, atau dalam dunia pendidikan dikenal dengan problem posing atau pengajuan masalah, itu dapat membantu siswa untuk berpikir dan menggunakan pemahaman mereka tentang pembagian ke dalam konteks dunia nyata atau konteks kehidupan sehari-hari yang mereka alami. Nah, dari penjelasan ini semoga kalian semua bisa memahami dan para calon guru, guru SD, dan orang tua bisa mengajarkan pembagian dengan lebih baik kepada anak-anak mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat.